Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Gado-Gado at Home yang pada kesempatan kali ini ya, saya ingin sharing kembali tentang keuntungan yang terjadi jika perusahaan jasa mampu mempertahankan konsumennya. Nah, jadi teman-teman atau rekan-rekan yang mau tahu lebih jauh, kenapa sih kita harus mempertahankan si konsumen yang udah jadi pelanggan kita gitu ya. Khususnya pada perusahaan jasa yang kita miliki gitu ya. Nah, pada kesempatan kali ini tuh saya akan sharing sedikit ya teori tersebut. Nah, untuk rekan-rekan semua yang ingin belajar tentang teori-teori pemasaran jasa, kewirausahaan, terutama yang berhubungan dengan e-learning, universitas terbuka, insya Allah saya sedikit banyak mengarah materi ke situ. Jadi jangan lupa untuk di-subscribe dan semoga ilmu yang kita miliki ataupun yang kita sharing atau yang kita dapatkan menjadi pahala untuk kita di di akhirat nanti dan di dunia ini bisa bermanfaat ya. Oke, langsung aja ya di subscribe. Now, jadi ada Zetholm, Mary dan Duane pada tahun 2013 ya, mereka mengemukakan dua strategi nih pemasaran untuk mengukur dampak pelayanan servis terhadap profit. Yang pertama yaitu strategi offensive marketing dan yang kedua adalah strategi defensive marketing. Secara garis besar, strategi ofensif ditujukan untuk mendapatkan konsumen sebanyak-banyaknya kan. Sedangkan strategi defensif untuk mempertahankan konsumen. Jadi rekan-rekan sekalian di sini ya, ada perbedaan antara strategi ofensif dengan strategi defensif. Kalau ofensif itu dia mendapatkan konsumen yang sebanyak-banyaknya. Ya, dia untuk mendapatkannya. Sementara kalau strategi defensif udah dapat tapi untuk mempertahankan si konsumen tersebut. Oke. Ya, kemudian ya, kita lihat nih. Strategi defensif marketing itu ditujukan tadi untuk mempertahankan konsumen atau customer retentions ya. Mempertahankan customer atau konsumen ya. Nah, bagi penyedia jasa mempertahankan konsumen ini sangat penting ya. Karena apa ya? Karena untuk mencari konsumen yang baru itu kita butuh biaya yang besar ya. Jadi daripada kita menghabiskan biaya untuk promosi lagi untuk dapat konsumen yang baru, mendingan konsumen yang udah ada itu kita pertahankan. Nah, untuk mendapatkan konsumen baru perlu kita tahu kan, perlu advertising, promosi, biaya penjualan lain ya, yang tentu aja itu merugikan bukan merugikan ya, membebani bagi perusahaan. Nah, apa saja sih keuntungan yang terjadi jika perusahaan jasa dapat mempertahankan konsumennya? Ada 4 hal nih rekan-rekan semua. Yang pertama adalah lower cost, menurunkan biaya. Nah, menarik konsumen kan membutuhkan biaya 5 kali dibandingkan mempertahankan konsumen yang ada. Ini hasil suatu studi menunjukkan bahwa perusahaan dapat meningkatkan profit 25-85% dengan mempertahankan 5% si konsumen. Nah, jadi menurut menurut teorinya ya, bahwa perusahaan jasa itu kalau mampu mempertahankan konsumen, ternyata itu akan menurunkan biaya dia ya. Biayanya untuk mendingan
kita turun, mendingan kita itu mempertahankan si pelanggan supaya biaya itu nggak keluar lagi untuk promosi. Nah, ternyata juga ada studinya nih bahwa perusahaan itu dapat meningkatkan keuntungan 25% loh. Sampai 85% hanya dengan mempertahankan 5% aja konsumen yang dipunya. Nah, artinya kita nggak boleh ini ya, nggak boleh nyepelein konsumen walaupun si konsumen itu cuma 5%. Artinya kalau ada pelanggan rekan-rekan misalnya 10 orang ya, 5%-nya itu jangan 10, 20 orang ya. Satu orang aja ya itu kan 5%-nya. Atau 5 dari 100 orang. 5 orang konsumen aja yang dipertahankan. Nah, ternyata studi menunjukkan bahwa profitnya itu bisa dapat 25 sampai 85%. Nah, jadi jangan sampai kita menyepelekan customer udah beli dia mah udah jadi pelanggan, gak usah di service banget deh gitu. Kita pokoknya biarin aja dia mah udah jadi pelanggan kita. Oh, jangan begitu ya. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah volume of purchases, volume pembelian. Nah, konsumen yang merasa puas dengan jasa perusahaan akan meningkatkan jumlah pembelian. Ya, itu pasti ya. Kalau ada orang beli puas dengan jasa kita atau dengan produk kita, ya, dia akan meningkatkan jumlah pembeliannya. Oh, enak nih belajar misalnya jasanya itu jasa mobil ya, belajar mobil. Enak loh belajar mobil sama dia. Aku rekomendasiin lagi deh untuk si B yang merupakan teman dekat aku. Nah, itu kan dia akan membeli lagi tapi mungkin untuk orang lain atau yang untuk dirinya sendiri misalnya, oh enak nih aku ke salon itu gitu ya. Pijatan capeknya itu hilang, aku mau ke situ lagi. Nah, itu akan lagi gitu ya, akan membeli kemudian gitu, akan menjadi pembeli berikut apa istilahnya tuh pelanggan gitu ya, atau aku mau lebih lama pijitnya soalnya enak gitu, atau apa sajalah yang jelas dia akan merasa perlu untuk meningkatkan jumlah pembelian karena rasa puas yang dia dapatkan. Nah, konsumen yang puas terhadap layanan suatu bank, nah ini bank ya, cenderung untuk menggunakan jasa lain yang ditawarkan bank. Oh, ini ya. Kita juga tahu misalnya kita datang ke bank, ya. Bank tersebut punya penawaran layanan A, B, C, D, dan kita merasa bank tersebut tuh udah enak banget, ATM-nya gampang, ya misalnya ada di mana-mana. Ya, kemudian casnya tidak terlalu besar jika transfer ke yang lain, atau mungkin kita mau transfer ke berbagai pembayaran itu ada semua di apa namanya di iBank-nya atau di internet bank atau di mobile bank-nya, intinya layanannya itu oke, puas. Nah, dia akan nambah, ada ini enggak gitu ya. Nah, setiap yang ditawarkan dia akan berpikir si pelanggan itu, kalau saya ambil nggak ada ruginya. Nah, gitu ya. Nah, misalnya dari hanya sekadar membuka rekening penyimpanan juga mau menggunakan asuransi, e-bank dan seterusnya ya, atau mau kredit KPR. Nah, yang ketiga adalah price premium atau harga tinggi. Sebagian besar perusahaan yang berhasil menawarkan jasa berkualitas cenderung menawarkan harga yang lebih tinggi ya, atau harga premiumnya. Misalnya nih, Garuda Indonesia Airways atau GIA yang memposisikan pelayanan jasanya dari segi keamanan, kenyamanan dan berkualitas. Ternyata mampu bertahan pada pangsa pasar high price market. GIA sangat jeli menyasar kelas menengah ke atas sebagai target pasar yang menginginkan kualitas pelayanan tinggi. Jadi orang itu kalau mau naik pesawat begitu milih dari berbagai merek mungkin masih kepikiran naik Garuda soalnya Garuda itu nyaman. Walaupun kita tahu harganya tuh kadang lumayan ya bedanya. Misalnya kita naik produk
maskapai yang lain 900.000 gitu ya paling tinggi. Tapi Garuda itu udah 1,3 gitu. Tapi ternyata tetap diisut yang Garuda. Karena pertimbangannya itu adalah pelayanan jasanya, keamanannya, mungkin dari segi tidak jarang cancel, jadwal itu on time, pesawat datangnya ya dan seterusnya. Jadi dengan penawaran harga yang tinggi pun tidak keberatan ya si pelanggan itu. Yang terakhir adalah word of mouth atau WOM. Nah, cerita dari mulut ke mulut. Konsumen yang merasa senang dan puas terhadap penawaran jasa suatu perusahaan cenderung menceritakan pengalamannya kepada orang lain. Nah, WOM ini dinilai lebih kredibel atau dapat dipercaya dibandingkan sumber informasi lain. Tentu ya, kita misalnya nih mau jasa potong rambut, ngelihat saudara kita potong rambutnya bagus rapi, terus kita nanya potong di mana. Nah itu tuh udah cerita dari mulut ke mulut dan kita merasa saudara kita tuh nggak mungkin bohong gitu ya. Temen yang kita lihat tuh udah pakai itu, udah teruji. Nah itu akan menjadi nilai promosi sendiri tentunya. Dengan menggunakan model customer lifetime value atau CLV, ya perusahaan dapat menghitung nilai uang sebagai dampak dari komunikasi mulut ke mulut. WOM ini sangat penting untuk jasa yang menawarkan experience quality tinggi, di mana konsumen harus merasakan pengalaman menggunakan jasa untuk menentukan kualitas, dan credence quality, di mana konsumen mungkin tidak dapat merasakan kualitas bahkan sampai jasa dikonsumsi. Apabila perusahaan telah berhasil menjalankan CLV dengan baik, maka akhirnya tentunya dapat memfokuskan strategi perusahaan pada tingkat yang lebih strategis, yaitu return on marketing, pengembalian yang diperoleh dari aktivitas pemasaran. Oke, itu ya guys ya. Ada 4 hal ABCD ya yang merupakan keuntungan yang terjadi jika si perusahaan jasa dapat mempertahankan konsumennya, dan itu semua sangat-sangat bermanfaat. Oke, begitu ya rekan-rekan sekalian, semoga semua tugasnya, semua yang saya sampaikan juga ini mampu menambah wawasan khususnya bagi saya sendiri dan bagi rekan-rekan semuanya ya. Belajar yang rajin, niatkan untuk menambah daya guna diri kita. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk subscribe. Thank you very much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.